Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita update kembali terkait dengan Lisa Mariana beserta juga RK yang diduga ditujunya adalah untuk Ridwan Kamil. Kedua belah pihak itu kembali berbicara dengan sangat serius. Pertama kita akan bahas adalah wawancara langsung dari salah satu media di Indonesia dengan Lisa Marliana. Terus yang ke Mariana ya, yang kedua juga kuasa hukum dari Ridwan Kamil ini sudah tegas mengatakan bahwa kliennya ini siap untuk dilakukan tes DNA, tetapi tes DNA-nya itu katanya harus sesuai dengan prosedur hukum. Kalaupun memang tidak sesuai atau tidak ada perintah secara hukum untuk melakukan tes DNA, Ridwan Kamil menurut kuasa hukumnya bilang bahwa dia siap untuk mengambil tes DNA, tetapi dengan syarat harus dilakukan oleh tim DVI Mabes Polri. Ini kan sedikit unik ya teman-teman. Kita akan coba bahas detail-detailnya. Pertama coba kita simak dulu keterangan dari Lisa yang mengatakan bahwa saya itu memang berhubungan pacaran. Bukan sekedar hanya dibantu ekonomi doang. Menurut Lisa, RK itu sejak tahun 2021 membiayai anaknya. Oke, tapi sejak 8 bulan terakhir ini, dia berhenti mengirimkan uang dan dia nggak tahu kenapa kok sampai seperti itu. Karena yang dilakukan oleh RK tersebut dengan Lisa sudah sesuai dengan kesepakatan di tahun 2021, di mana Lisa mengatakan sudah ada surat perjanjian bahwa anaknya akan dibiayai sampai kuliah. Kemudian Lisa marah, kenapa kok 8 bulan terakhir ini tidak ada lagi kiriman biaya tersebut. Jadi, apakah ini indikasi kebenaran dari statement Ridwan Kamil di Instagramnya yang bilang bahwa Lisa ini motifnya hanyalah sekedar ekonomi. Kasus yang lama didaur ulang kembali hanya demi masalah uang. Sudah mengarah ke sana. Ini cuplikannya teman-teman. Itu perekonomian selalu dibilang membantu perekonomian, menolong dan bantu dan lain-lain. Enggak, saya benar-benar hubungannya ya pacaran gitu kalau itu kan. Kalau untuk bulan saya lupa ya gitu, jelasnya mungkin awal 2021 itu sudah itu. Berarti pihak Pak RK itu sampai sekarang masih membiayai, masih menafkahi anak ini Kak? Anak kita ini masih, tapi 8 bulan terakhir itu sudah tidak. Oke, 8 bulan terakhir itu sudah tidak. Aku juga penasaran berapa sih biaya untuk bulanannya seorang Lisa oleh RK tersebut. Karena kalau memang menurut Lisa, gara-gara kasus terkait dengan rumahnya digeledah oleh KPK, kita tahu ya ada ditemukan sekitar puluhan juta, 70-an juta kalau nggak salah, dalam bentuk biljet deposito, tapi itu dibantah oleh Ridwan Kamil itu miliknya. Lantas kok bisa ada gitu biljet deposito puluhan miliar, tapi ditaruh di rumah seseorang. Aneh kan? Padahal pada saat penggeledahan oleh KPK yang lalu, Ridwan Kamil sudah bukan lagi menjabat sebagai gubernur Jawa Barat. Dia sudah lengser di situ. Nah, tetapi kan kita baru tahu juga ya, kenapa kok sampai seperti ini. Kalau kasusnya Ridwan Kamil yang diperiksa oleh KPK itu kan baru terjadi sekitar beberapa bulan yang lalu. Tetapi Lisa mengakui ini sejak 8 bulan lalu. Artinya kan cukup jauh ya sebenarnya dari peristiwa penggeledahan tersebut. Bahkan dalam wawancara ini pun kelihatan cukup jelas bahwa sepertinya istri dari RK yang ditujukan dugaannya adalah Ridwan Kamil atau Bu Cinta, Atalia Praratya ini diduga sudah mengetahui hubungan tersebut. Bahkan kan kita tahu ya Ibu Atalia berkomentar memberikan statement di salah satu pemuka agama di Indonesia yang mengatakan bahwa berita yang beredar sekarang itu semuanya adalah fitnah. Itu adalah karangan belaka bahwa itu adalah anak dari Ridwan Kamil. Ini kan sudah saling terbuka satu sama lainnya. Tetapi polanya atau patternnya, kita kan lihat kalau Lisa ini cuma wawancara di media, dia hanya lewat suara. Dia tidak menunjukkan wajahnya. Begitupun juga sama dengan Ridwan Kamil dan juga Atta Praratya atau Bu Cinta. Mereka semua memberikan komentar semuanya lewat tulisan atau lewat suara. Tidak ada satupun yang menunjukkan wajahnya. Kalau untuk Lisa Mariana ini, banyak yang menilai bahwa apakah Lisa mungkin malu dengan bentuk badannya yang tidak seelok dulu. Katanya sekarang sudah jauh lebih berisi, tidak seperti yang dulu-dulu. Foto-foto sekarang yang beredar itu adalah editan ataupun juga foto-foto lama. Kita nggak tahu motifnya apa. Begitupun juga sama dengan pihak lawan, mereka juga tidak menunjukkan wajahnya, hanya menunjuk kuasa hukumnya untuk berbicara. Nah, terkait dengan surat perjanjian tersebut, ada nggak buktinya? Nah, ini kan juga ditantang nih sama kuasa hukumnya dari Ridwan Kamil yang bilang bahwa
kuasa hukum RK bilang, saya itu belum lihat datanya. Kalau memang timnya Lisa bilang bahwa dia punya surat perjanjian tersebut. Kalau memang mereka punya, coba tunjukkan buktinya. Lisa pun menjelaskan dengan sangat gamblang dalam wawancara ini bahwa saya memang tidak punya bukti surat perjanjian tersebut yang ditandatangani bersama. Tetapi saya punya bukti chat-chatannya. Alasannya kenapa kok tidak punya bukti perjanjian tersebut? Katanya memang semuanya diambil. Tidak ada kopiannya disisakan buat saya. Bagi aku juga unik ya. Biasanya kalau orang punya surat perjanjian apapun biasanya akan dibuat rangkap dua. Satu buat pihak satunya, satu lagi buat yang disimpan gitu, lawannya gitu. Tapi di sini dia bilang dia hanya punya chat-chatannya aja. Terus salah satu statement yang cukup pedas aku lihat dari Lisa bilang begini bahwa sebenarnya Bapak itu udah dapat banyak teguran. Salah satu tegurannya adalah saat anaknya Bapak waktu usia anak saya itu 5 bulan dan anaknya itu yang hanyut. Bagi aku pribadi ini terlalu berani ya menyampaikan hal. Maksudnya gini, hubungan mereka kan perbuatan yang di luar legalitas Indonesia, hubungan yang tidak resmi dan juga itu melanggar agama apapun sebenarnya. Tetapi kenapa dia ngerasa bahwa gara-gara perbuatannya terhadap anaknya yang diklaim adalah darah daging dari RK tersebut yang ngebuat terjadinya musibah tersebut. Ya kita tahu waktu itu beritanya viral banget. Bagi aku ini terlalu berlebihan untuk sampai ke tahapan ini. Memangnya siapa gitu? Maksudnya perbuatan yang memang tidak seharusnya, lantas ada sebuah musibah menimpa, ya bukan berarti itu adalah berhubungan satu sama lainnya. Karena untuk urusan umur seseorang kan, aku yakini bahwa itu semua adalah tergantung dari Tuhan ya. Semuanya sudah ada yang menentukannya. Terus dia bilang, saya harus pick up karena dia sudah mulai lepas tanggung jawab. Walaupun dia menyadari ibu cinta sepertinya sudah mengetahui semua ini dan saya harus pick up, kalau enggak anak saya tidak akan mendapatkan haknya. Perjanjiannya harus sampai kuliah untuk dibiayai oleh RK tersebut. Bukti hanya pihak sana yang punya. Bukti tanda tangan itu. Kenapa kan tidak? Suratnya. Hanya mereka sepihak. Tapi kalau tiket saya ada semua begitu. Bapaknya kan juga udah banyak dapat teguran seperti air hanyut waktu anak saya umur 5 bulan dan kurang lebih ya. Teguran gitu dari Tuhan, Eril hanyut waktu anak saya usia 5 bulan. Ini kan sudah mengindikasikan ke satu hal yang sudah clear sekali, jelas dugaannya RK itu adalah menuju ke Ridwan Kamil. Karena kan peristiwa tentang hanyut tersebut menjadi berita nasional yang berbulan-bulan di Indonesia. Ngeri banget nih. Ya, gitu. Ya, terus anak keduanya juga harus lepas hijab katanya apa? Yang nomor 2-nya juga lepas hijab. Waduh. Oke, kita tahu juga isu mengenai Putri RK juga yang lepas jilbab kan menjadi pro kontra juga di Indonesia. Ya, bagi aku kok terlalu berlebihan kalau itu dihubungkan dengan peristiwa pribadi yang menimpa Lisa Mariana ini gitu ya. Memang kita nggak bisa pungkiri ya, banyak masyarakat juga yang berpikir, oh ternyata selama ini yang terlihat romantis, harmonis, agamis di sosial media ataupun juga media massa, kok tiba-tiba anaknya berubah A, B, C, dan D. Ternyata memang ada sesuatu hal yang sedang dipendam dan dia itu nggak kuat menerima ini semua, jadi membutuhkan ekspresi-ekspresi tertentu. Ya itu mungkin aja, tetapi menurut aku sih ya nggak fair juga kalau harus dibawa seperti itu. Terus juga dia bilang begini, dia menegaskan bahwa tentang 2,5 miliar yang dia posting di Instagramnya beberapa waktu lalu, ada chattingan dari WhatsApp, katanya itu adalah dua tim yang hubungi saya. Pertama adalah timnya Bapak, kedua adalah timnya Ibu. Totalnya adalah 2,5 miliar saya ditawari untuk ngaku bahwa semua yang saya sampaikan selama ini hanyalah halusinasi. Dari pihak lawan mengatakan ada inisial AA ya yang bilang bahwa itu kayaknya chatnya itu balas sendiri aja. Saya cek di gate kontak, ternyata ya itu punya dia juga begitu. Ya, setiap orang punya alibinya masing-masing. Terus Lisa juga bilang dalam wawancara ini, sebelum kasus ini viral, sebenarnya saya sudah minta tolong gitu ya ke ajudannya. Tapi setiap kali saya ngechat sama ajudannya minta tolong dalam tanda kutip adalah terkait dengan ekonomi, saya itu cuma dicuekin aja. Cuma di-read aja, tidak ada respon. Kemudian sekarang sudah viral, ya udah, suka nggak suka, saya mau memperjuangkan anak saya, katanya begitu. Terkait dengan inisial AA ini, sosok perempuan yang juga banyak berbicara di media massa,
Katanya dia itu cuma ikut-ikutan aja di kasus ini. Dia adalah salah satu orang juga yang suruh menggugurkan anak saya sekitar 4 tahun yang lalu. Kalian katanya gini, kok dia selalu ngebela Pak RK katanya. Memang dia itu pacarnya atau apakah dia itu dibayar sampai sebegitunya? Ya, kita tahu juga di beberapa statementnya Lisa lewat sosial medianya bilang bahwa saya sama kamu itu sama aja. Bedanya saya itu punya anak, kamu tidak punya anak. Terkait dengan hal ini, Lisa itu mengatakan dengan tegas bahwa pacarnya Pak RK itu banyak. Mungkin cuma saya saja yang kecelakaan. Oke, banyak pacarnya, bukan cuma saya aja. Kalian bisa menilai lah ya. Itu nggak mungkin dia semembela itu kalau misalkan dia dibayar atau memang ada hubungan. Makanya kan saya patahkan di sini. Saya bilang dia juga ada hubungan. Saya lihat pacar PRK banyak ya. Mungkin saya aja yang kecelakaan. Termasuk AA ya. Pacarnya PRK itu banyak, termasuk AA ya. Mungkin saya aja yang katanya kecelakaan. Dia menepis itu. Dia bilang bukan. Itu bohong banget, itu bohong banget karena dia duluan yang kenal sih. Ya itu. Oke. Tentunya statement-statement ini dibantah ya tegas oleh kuasa hukumnya Ridwan Kamil. Yang pasti timnya mengatakan dalam konferensi pers yang terakhir mereka siap untuk melakukan tes DNA, tetapi kalau memang mereka sepakat, walaupun belum ada perintah dari pengadilan, mereka mau juga RK melakukan tes DNA asalkan dilakukan permohonannya ke tim DVI Polri. Kenapa nih harus ke DVI Polri? Menurut aku alasannya adalah karena itu adalah lembaga yang resmi, biarin bisa terjadi pengawasannya. Karena jujur, di Indonesia tuh agak sedikit ngeri-ngeri sedap ya. Kalau kita memang kita bisa ya, tes DNA itu melakukan di laboratorium tertentu lah, merek-merek terkenal yang ada di Indonesia. Tetapi kan takutnya nanti keamanannya, kevaliditasannya, itu kan dipertanyakan. Tapi jujur, ada juga yang berpikir bahwa mungkin aja bahwa tim RK ini cukup dekat dengan misalnya oknum tertentu, takutnya malah terjadi manipulasi di sana. Jadi memang serba salah. Mau di tempat manapun melakukan tes DNA-nya, itu masih ada potensi untuk terjadinya hal-hal yang dikategorikan takutnya adalah manipulasi. Lantas seperti apa dong solusinya? Apakah solusinya mereka harus tes DNA di luar negeri, ke Singapura lah begitu? Karena paling tidak Singapura itu adalah negara yang punya tingkat korupsi sangat kecil. Kalau di Indonesia kan, mohon maaf nih, tingkat korupsinya masih termasuk yang cukup tinggi ya. Kalau ada uang, ada kuasa, ada networking, kayaknya di Indonesia itu apa sih yang nggak bisa diputar balikan? Sebagian orang berpikir seperti itu. Aku rasa itu dulu bisa aku update mengenai drama ini. Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Apakah betul buah hati yang diklaim oleh Lisa ini adalah buah hati mereka dengan RK tersebut, benar atau tidak? Waktu yang akan segera menjawabnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa.